santai aja. Rokoknya masih tetap jarum coklat. Nah, para sahabat Dobo, ini pohon yang kecil, tapi ini apa-apa ya, ini pohon small ya, small mungkin ini pohon kecil tapi menggigil. Bagaimana kita memproses pohon yang biasa saja jadi pohon yang berkualitas, semangat terus, berkreasi terus, bergaul terus, bertanya terus, mencoba dan mencoba terus. Kunci sukses adalah mencoba dan terus berusaha. Nah ya para sahabat, ini percabangannya sudah entah kemana saja tumbuhnya. Ini informasi sebetulnya para sahabat, informasi buat kita. Dulu saya wearing ulmus ini ya, tapi ternyata wearing yang ini itu mati. Malah dia tumbuh di ketiaknya di sini dan ini sudah besar. Itu pula yang ini. Padahal ini saya menginginkan dia mengarah ke sebagian ini, tapi di bagian ini tumbuhnya tidak terlalu bagus. Malah si pohon memberitahukan ke kita dia maunya ke sebelah sana tumbuhnya, bukan ke sini, ke depan ya. Bukan ke sini. Nah, ini kan informasi bahwa cabang pohon ini yang di bagian ini menginginkan arahnya ke sebelah sana, posisi belakangnya ingin arahnya ke sebelah sana, bukan pengen ke depan. Nah kita sebagai trainer kan menginginkan bahwa pohon ini tertata komposisinya menjadi sebuah bonsai yang kiri kanan atas bawah depan belakang itu isi kan, maka ya harus dikawat kan, diarahkan ke bagian mana. Nah ini jadi ada kemungkinan si pohon ini cabang rantingnya menginginkan ke bagian belakang misalnya, ke bagian depan, bagian kiri, bagian kanan, tapi kita sebagai trainer menginginkan si cabang dan ranting itu ke bagian tertentu. Nah ini kan sebuah kontradiksi antara alam dan kreasi jiwa seni kita. Tapi bagaimanapun si pohon itu bisa merespon nantinya. Ya susah diungkapkan, tapi sebetulnya itu bisa adaptasi antara keinginan trainer dengan keinginan alam dalam proses pembuatan bonsai. Dan pasti para senior juga bisa mengatakan seperti itu. Nah itulah pentingnya bagaimana kita mencoba untuk satu karakter ya, untuk satu jiwa antara kita dengan pohon ini. Pohon itu banyak dan kita harus tahu satu persatu ini. Kalau si ulmus ini menginginkannya seperti apa, keinginannya seperti apa, itu penting. Oke para sahabat, sebelum ke bagaimana kita cara seleksi ranting yang kita nggak kepakai sebelum kita membentuk, saya akan coba pruning dulu daun-daunnya biar kelihatan nanti bagian mana yang kita seleksi ranting-rantingnya, biar jelas, biar mudah desain ulangnya. Para sahabat, biasanya saya kalau pruning itu sekali lagi ya, menurut saya, menurut teori itu memang salah ya. Mestinya kalau mau pruning itu kita gunting satu persatu daunnya kan ya. Itu biasanya, dan teorinya seperti itu memang.
Saya tidak salahkan itu, tapi teorinya seperti itu. Kenapa? Karena kalau digunting, titik tumbuh tunas-tunas di ketiak daun ini itu akan terjaga, ya, akan terjaga, dan itu sangat logis, rasional, pasti seperti itu. Jadi idealnya para sahabat kalau mau pruning tentunya dengan kesabaran, pruning dengan gunting satu persatu daun yang dimiliki oleh pohon. Tapi kalau saya, pohon-pohon yang rapat daunnya seperti ulmus, anting putri, pusu batu, pusu bulu, pokoknya daun-daun yang cukup rapat, ya biasanya saya ditarik saja, kalau bahasa Sundanya diparol gitu ya, diparol dari ketiak pohon, dari ketiak ranting, terus saya parol sampai ke atas. Jangan sebaliknya ke sini, misalkan dari pucuk terus ke belakang, jangan melakukan pruning seperti itu. Kalau situ pasti itu titik tumbuhnya hilang. Kalau dari belakang, dari bagian ranting yang dekat dengan batang terus ke pucuknya ini, itu insya Allah tidak seluruhnya titik tumbuh ranting itu akan mati. Jadi seperti itu ya. Enggak dilangkung para sahabat, mau digunting ataupun mau diparol seperti ini. Parol ini memang tidak terlalu membutuhkan waktu yang lama ya, hanya beberapa menit saja itu sudah hilang daun-daunnya. Beda dengan digunting satu persatu, ini segini saja bisa butuh waktu 1 hari 1 malam mungkin ya. Tapi kalau digunting itu luar biasa terjaganya titik tumbuh ranting yang akan muncul kemudian. Kalau di sini kan apalagi yang belum tahu caranya itu bisa putus-putus si rantingnya. Kalau saya sudah biasa, jadi jarang sekali ranting-ranting yang copot dari cabangnya. Usahakan pegang batangnya kalau mau ngikutin di paro, pegang batangnya. Lalu 2 jari telunjuk dan jempol ini tempelkan di ujung pangkal ranting ya. Jangan terlalu keras, juga jangan terlalu lemah. Jadi cukup saja kita mengikuti dengan perasaan bahwa daun sudah ketika ditarik itu daun lepas ya. Jadi seperti itu para sahabat. Ini tidak akan melukai ranting-ranting yang diparol. Nah para sahabat, ini tinggal daun-daun di ranting-ranting yang
tumbuh di ketiak yang kecil-kecil, ya, tinggal digunting saja, nanti tinggal dipilih dan dibuang saja ranting-rantingnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, para sahabat, kan sudah kelihatan nih bagian-bagian ranting yang dominan yang akan kita pertahankan, dan ranting-ranting yang memang perlu kita buang. Di sini sudah kelihatan mana seperti ini, pasti tentunya dibuang, dikelupasin kawatnya dan kita buang karena ini mati, dan tumbuh yang ini, yang seperti ini kita arahkan. Oke, kita seleksi ranting sambil kita buka kawatnya. Nih para sahabat, ini gunting kawatnya. Dulu ketika saya suka ngepep, ini untuk kawat kawat spiralnya ya, untuk lilitan pep. Sekarang saya gunakan untuk bonsai, harganya 50.000 di tukang pep. Silahkan beli, ini penting. Potong saja nih, biar kawatnya segan-segan ketimbang rusak cabang dan rantingnya. Ini kita potong saja. Kalau kawat-kawat yang sudah nyengkram ke bagian cabang dan ranting, potong saja para sahabat. Dengan dibukanya, dililit gini terus gitu. Biasanya suka terkelupas itu kulitnya, potong aja seperti ini. Buang. Ranting-ranting yang tumbuh di ketiak-ketiak ini dibuang saja, itu menghambat ke nutrisi pohon. Jadi mestinya si nutrisi itu diserap sama ranting-ranting, dibutuhkan sama ranting-ranting, tapi karena ada ranting yang tumbuh di ketiaknya itu akhirnya jadi membagi para sahabat. Harus banyak punya alat ya para sahabat, perlahan aja satu miliki itu untuk mempermudah kita programnya. Biasanya kawat-kawat di atas nomor 3, nomor 4 ke sana, usahakan potong saja, jangan karena eman ya, karena sayang dan pengen dipakai lagi. Tapi kalau para sahabat tidak teliti membukanya setelah dipakai di cabang ini, itu biasanya kalau sudah memakan itu, kalau salah itu bisa ngelupas nih si kulit kambiumnya itu. Yang kawat nomor 3 sampai ke atas kalau sudah dipakai
dan kita mau seleksi ranting, mendingan dibuang saja. Dengan dibuang saja itu akan aman ke cabang dan ranting pohon. Ini rantingnya mati, jadi kita potong saja. Ini juga ranting-ranting yang tumbuh di bagian yang tidak sesuai, jadi saya potong saja. Ini juga. Akhirnya kita dikasih hanya segini nih, segini. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi ini hanya aksen saja. Kalau seandainya ini nanti bagus dipakai untuk case kit, setelah ini tertata rapi di bagian atas yang informal ini, kalau ini ngebantu menjadi aksen penambah keindahan dari pohon ini, akan saya pakai. Kalau enggak akan saya potong ini dia sekitar sini. Kita nyari titik tumbuh lagi di bagian ini untuk tambahan-tambahan aksen keindahan pohon ini. Sekarang biarkan saja dulu, nanti di proses perkembangan selanjutnya akan ketahuan. Sahabat, ini pohonnya mati, jadi kalau pohonnya mati, rantingnya yang ini kita potong saja. Ini matinya karena cengkraman kawat terlalu kuat, terlalu subur ini pohon, jadi si dahan cepat memakan kawatnya. Kalau kita paksakan membuka kawatnya di sekarang, ya seperti sekarang pengulangan pengawatan lagi, itu biasanya kalau belum pengalaman suka terkelupas kambiumnya ini. Makanya saya katakan tadi, jangan terlalu sayang dengan kawat yang sudah dipakai, seandainya itu akan bikin luka dari bagi bonsai kita. Potong-potong aja bukanya. Ini matinya bagian ini matinya sini, ini juga matinya di sini. Tinggal titik hidup itu tinggal sampai di sini. Nah, lalu pilih mana yang mau dipakai dan kemungkinan tumbuh subur, mana yang enggak. Bagusnya ini juga dibuang saja kalau tua. Kalau rantingnya yang tumbuh baru ini pesat dan muda, sementara yang sudah pakai kawat dan kelihatan sudah agak tua, itu akan sulit untuk tumbuh kembangnya. Maka yang tua ini buang saja. Kayak ini, yang ini itu sudah tua sebetulnya. Ini kita datang yang baru, yang muda dan subur. Kalau bisa dipakai dengan satu ranting, yang ini saja misalnya, nanti yang ini buang saja. Tapi kalau memang ini dibutuhkan, usah. Para sahabat, banyak ranting-ranting yang tumbuh subur, tapi sebetulnya itu tumbuh di tempat yang tidak sesuai yang kita harapkan. Nah, seperti yang ini tumbuh, yang ini yang panjang ini tumbuhnya di tempat yang tidak sesuai, yang tidak kita harapkan. Ini, maka ya kita buang
saja. Ini sama ini ada dua pertumbuhan di titik yang sama dan kita tidak harapkan dia tumbuh di situ. Begitu pula yang ini. Ini tumbuh karena si cabang dari ini yang sudah dikawat, dia numbuhkan 3 ranting yang luar biasa subur gitu. Tapi tumbuhnya di tempat yang kita tidak harapkan, maka kita buang saja. Nah kayak ini ada dua yang ini, ada dua sama yang ini, dua ini tumbuhnya di titik yang sama di sini, maka kalau salah satunya ini mengganggu dan tidak mungkin dipakai kedua-duanya, buang saja satu. Kita lihat kalau senternya sebelah sini, kemana yang sekiranya perlu untuk dibuang, berarti yang ini. Yang lebih besar ini cukup diwakili sama satu. Sama ini juga sahabat, ada 2 titik tumbuh. Nah, ini. Buang aja salah satunya. Ngopi dulu. Rokok dulu. Biar santai. Nah para sahabat, sudah bisa dicukupkan seleksi ranting. Tinggal nanti sambil kita wiring, kita seleksi lagi bagian mana yang memang sekiranya nanti butuh kita potong juga. Nah para sahabat, saya biasanya kalau mau nge-wiring yang tumbuh, 2 ranting yang tumbuh seperti ini, ada ranting yang tumbuhnya 2 seperti ini, itu biasanya saya ngawatinnya seperti ini. Jadi pastikan kira-kira panjangnya seberapa panjang itu, lalu kita lipatkan saja segini, karena panjang ukurannya itu sekitar segini. Nah, kita lipat lalu kita potong. Nah, butuh tang, lalu dari ininya kita tang seperti ini. Ini kawat nomor 2, di posisinya seperti ini nantinya. Lalu kita cengkramkan yang ujung ini untuk mencengkram, biar posisi ranting itu nanti, posisi kawat itu tidak akan kendor di rantingnya. Ujungnya seperti ini. Lalu kita putar kedua arah bagian ranting yang 2 itu. Ini yang satu kita arahkan ke ranting yang ini, dan kita lilitkan tentunya dengan penuh perasaan biar kesesuaian perantingannya pas, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar. Nah yang satunya lagi ke sini, ke ranting yang satunya lagi. Seperti ini nantinya persahabat.
tinggal kalau sudah dililit seperti ini, kita tinggal arahkan. Ke arah mana kita kebutuhan pengarahannya. Kalau ini yang satu biasa satu saja para sahabat. Yang ini patah, akan benar, buang aja. Saya masih potongnya sembarangan dulu, biarkan tumbuh dulu. Yang penting arah gerakan yang diharapkan nanti itu sudah sesuai. Persoalan panjang pendeknya biarkan saja dulu. Kita butuh yang ini, bagian bawah ini, tapi yang ini mengganggu nanti untuk dimensinya, maka kita potong saja. Ini buang saja, terlalu tua. Nah para sahabat, untuk sementara desain kedua ini kita arahkan pada komposisi depan, belakang, kiri dan kanan. Dan karena masih belum tampak keseimbangan kerapatan ranting-ranting yang dimiliki oleh pohon kulmus ini, maka untuk sementara kita komposisikan, proporsikan cabang dan ranting yang ada di pohon ini seperti ini. Semoga nanti ke depan tampak lagi kerapatan, pertumbuhan-pertumbuhan yang muncul di ranting-ranting dan cabang-cabang pohon ini. Masih ada yang kosong, masih tampak ya, kelihatan, tapi ya desain kedua ini sudah memiliki arah kemana si ranting itu diinginkan, sudah tampak, dimensi-dimensinya juga sudah kelihatan, tinggal bagaimana merapatkan ranting-ranting tersebut ya. Dan setelah ini biasakan ranting yang sudah dipotong itu kasih salep kambium biar tidak busuk ya. Ada salep kambium yang saya buat itu. Nah setelah peweringan, pemotongan ini biasakan para sahabat olesi luka-luka itu dengan salep kambium dan upayakan dengan koas ya biar tipis. Dan bagaimana membuat salep kambium pun sudah saya kasih informasi, kasih caranya, lihat di video saya sebelum-sebelumnya, itu sudah saya coba kasih tutorial pembuatan salep kambium. Sejauh ini
tidak ada keluhan ya di pohon-pohon saya dengan salep kambium yang saya buat itu. Seperti bekas-bekas kawat pun diolesin saja. Itu saja para sahabat, semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat bagi sahabat Dobo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.